Sejarah kodifikasi hadis dan jenis-jenis kitab hadis. Pada abad kedua Hijriah, penulisan dan pengumpulan hadis mulai dilakukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Kodifikasi ini bertujuan menjaga keaslian hadis karena meluasnya wilayah Islam, wafatnya sahabat dan tabi'in, munculnya hadis palsu, serta kebutuhan umat akan sumber hukum yang sahih. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Abu Bakar bin Hazm dan para ulama untuk menghimpun hadis yang menjadi awal penting kodifikasi yang berlanjut pada masa dinasti Abbasiyah. Pada abad ketiga Hijriah, kodifikasi hadis memasuki masa penyaringan, pemeliharaan, dan penyempurnaan. Proses ini berlangsung selama 1 abad penuh, mulai dari awal hingga akhir abad ketiga Hijriah. Berbeda dari sebelumnya, hadis-hadis yang dibukukan disaring secara ketat, hanya hadis yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW yang dimasukkan. Unsur-unsur yang bukan hadis Nabi mulai dipisahkan. Pada masa ini, muncul kitab-kitab hadis penting seperti Musnad Ahmad, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Kutubus Sittah. Pada abad keempat hingga ke-6 Hijriah, kodifikasi hadis memasuki masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Periode ini terjadi pada masa dinasti Abbasiyah angkatan kedua, dari Khalifah Al-Muqtadir hingga Al-Mu'tasim. Ulama yang muncul pada masa ini disebut mutaakhirin. Hadis yang mereka kumpulkan sebagian besar merupakan kutipan dari kitab-kitab ulama sebelumnya, mutaqaddimin, bukan hasil pencarian langsung dari para perawi. Kegiatan utama para ulama saat itu lebih berfokus pada menghafal dan memelihara hadis daripada membukukannya. Sejak Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan, kegiatan pengembangan hadis berpindah ke Mesir dan India. Pada masa ini disebut sebagai masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan. Banyak ulama dan penguasa terlibat dalam penyusunan kitab-kitab hadis. Usaha yang dilakukan meliputi penerbitan buku hadis, penyaringan penulisan kitab takhrij, kitab jami' dan kitab zawaid. Di antaranya seperti Zawaid Ibnu Majah, Zawaid As-Sunan Al-Kubra karya Al-Busiri, dan Al-Imam fi Ahadits Al-Hakam karya Ibnu Daqiq Al-Id. Pada masa ini banyak ulama hadis bermunculan dengan berbagai karya penting mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis kitab hadis. Yang pertama ada jami', contohnya itu Al-Jami' As-Sahih karya Imam Al-Bukhari. Yang kedua sunan, contohnya Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Yang ketiga ada musnad, contohnya Musnad Imam Ahmad dan Musnad Abi Ya'la. Yang keempat ada mu'jam, contohnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan Al-Mu'jam As-Saghir karya Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Yang kelima ada musannaf, contohnya Musannaf Abi Bakr ibn Syaibah. Yang keenam ada atraf, contohnya Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifatil Atraf. Yang ketujuh ada mustakhraj, contohnya Al-Mustakhrajat Abu Nuaim. Yang kedelapan ada mustadrak, contohnya Al-Mustadrak ala Sahihain, susunan Abu Dar Al-Harawi. Berikut adalah klasifikasi Kutubus Sittah. Kutubus Sittah secara harfiah berarti 6 kitab induk yang merujuk pada 6 kitab hadis utama dalam Khazanah Islam Sunni. Kitab-kitab ini disusun oleh para ulama hadis terkemuka dan menjadi rujukan primer dalam ilmu hadis dan hukum syariat. Dalam konteks klasifikasi, Kutubus Sittah merupakan hasil seleksi dan kodifikasi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dengan standar ilmiah ketat seperti sanad yang terpercaya, matan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan akal sehat, menggunakan metode jarh wa ta'dil untuk menilai kredibilitas perawi. Adapun 6 kitab yang termasuk dalam Kutubus Sittah adalah Sahih Al-Bukhari disusun oleh Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim disusun oleh Imam Muslim, Sunan Abu Dawud disusun oleh Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi disusun oleh At-Tirmizi, Sunan An-Nasai disusun oleh An-Nasai, Sunan Ibnu Majah disusun oleh Ibnu Majah. Masing-masing kitab memiliki karakteristik dan pendekatan ilmiah tersendiri dalam mengumpulkan dan menyusun hadis. Dengan demikian, klasifikasi Kutubus Sittah bukan sekedar daftar kitab hadis, melainkan merupakan pilar ilmiah dalam studi hadis Nabi SAW yang telah teruji sepanjang sejarah.
Kredibilitas penulisnya, kekuatan metodologinya, serta pengaruhnya dalam pembentukan syariat menjadikan Kutubus Sittah sebagai kitab induk hadis umat Islam yang tak tergantikan. Gimana nih? Udah mulai paham kan? Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat.